Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pengantar akuntansi akan menjelaskan mengenai perbedaan perusahaan jasa, dagang, dan juga manufaktur. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Almira Benita dengan NPM akhir 173. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur dari aspek produknya. Yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan jasa memiliki produk berupa layanan non-fisik atau intangible output. Nah, perusahaan jasa ini tidak memiliki persediaan barang karena perusahaan jasa tidak menciptakan atau menjual produk yang dapat disimpan. Produk jasa diproduksi dan dikonsumsi secara simultan, seperti layanan konsultasi. Kemudian, kualitas produk sulit distandarkan, sangat bergantung pada tenaga kerja, pengalaman, dan interaksi manusia. Perusahaan jasa juga memiliki jasanya tidak dapat dimiliki atau disimpan untuk digunakan di masa depan. Contohnya seperti rumah sakit, kantor akuntan publik, konsultan, dan juga salon. Yang kedua, perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini produknya berupa barang jadi atau finished goods yang dibeli dari produsen tanpa proses perubahan fisik. Perusahaan perusahaan dagang ini tidak melakukan proses produksi, hanya melakukan pembelian, penyimpanan, kemudian penjualan. Yang mana fokus pada manajemen persediaan karena barang dapat disimpan sebagai inventory sampai dijual. Struktur persediaan hanya satu jenis, yaitu merchandise inventory. Nilai tambah utama produk berasal dari pemilihan produk, efisiensi pembelian, pengelolaan rantai pasok, layanan penjualan, dan bukan dari produksi. Contohnya seperti supermarket, toko elektronik, dan distributor. Yang ketiga, perusahaan manufaktur. Di sini produknya berupa barang fisik yang dihasilkan melalui proses produksi dari bahan mentah hingga menjadi barang jadi. Pada perusahaan manufaktur ini dilakukan perubahan bahan baku, kemudian barang dalam proses, sampai menjadi barang jadi melalui proses produksi. Di sini memiliki 3 jenis persediaan, yaitu raw materials atau bahan baku, work in process atau barang dalam proses, finished goods, yaitu barang jadi. Produk ini bersifat tangible, dapat disimpan, distandarkan, dan diuji kualitasnya. Nilai tambahnya muncul dari desain produk, teknologi, efisiensi pabrik, dan manajemen biaya, seperti overhead, tenaga kerja, dan juga bahan baku. Contohnya seperti pabrik makanan, pabrik sepatu, otomotif, dan elektronik. Untuk materi setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelum saya mempresentasikan materi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Marsha Rafada dengan NPM akhir 194. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan operasional dari perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Jadi yang pertama dari perusahaan jasa, fokus utama perusahaan jasa sendiri yaitu memberikan layanan atau keahlian kepada pelanggan. Kegiatan operasionalnya seperti menyediakan layanan seperti konsultasi, perawatan, atau profesional, kemudian mengelola jadwal dan ketersediaan staf untuk melayani permintaan pelanggan. Lalu, eh, perusahaan jasa ini tidak memiliki stok barang fisik ataupun persediaan barang. Contohnya itu seperti perusahaan konsultan, firma hukum, salon, ataupun rumah sakit. Yang kedua, ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang yaitu fokus utamanya membeli barang jadi dari pemasok dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan operasional dari perusahaan dagang yaitu pembelian barang dari pemasok atau produsen, lalu pengelolaan dan pemeliharaan stok barang dagangan, kemudian penjualan barang kepada konsumen, dan pencatatan transaksi seperti retro pembelian, potongan, dan beban angkut. Contohnya yaitu minimarket, toko elektronik, ataupun distributor. Dan yang terakhir dari perusahaan manufaktur, fokus utamanya adalah memproduksi barang dari bahan mentah menjadi barang jadi yang siap dijual. Kegiatan operasionalnya yaitu seperti pengadaan bahan baku, lalu perencanaan dan penjadwalan produksi, kemudian proses produksi yang mengubah bahan baku melalui berbagai tahapan, lalu ada pengendalian kualitas, kemudian pengelolaan 3 jenis persediaan,
yaitu bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Dan yang terakhir penjualan barang jadi hasil produksi. Contohnya yaitu seperti PT Indofood, makanan, lalu PT Astra Internasional itu otomotif, dan PT Maspion itu adalah elektronik dan peralatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan laporan keuangan dari ketiga jenis perusahaan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Mary Perwitasari dengan NPM akhir 209. Nah, yang pertama perusahaan jasa. Di sini laporan keuangannya lebih sederhana, fokus pada pencatatan pendapatan jasa dan biaya-biaya layanan. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang dagang. Macam-macam laporannya berupa laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Yang kedua, perusahaan dagang. Perusahaan dagang mencatat pembelian dan penjualan barang dagang. Memiliki persediaan yang harus dihitung tiap periode dan menghitung harga pokok penjualan atau HPP untuk menentukan laba kotor. Dengan macam-macam laporan keuangan yaitu laporan laba rugi dengan HPP, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Dan yang ketiga yaitu perusahaan manufaktur. Di sini laporannya lebih kompleks karena terdapat proses produksi. Laporan ini mencatat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Di sini juga disusun laporan produksi sebelum membuat laporan laba rugi, yaitu macam-macam laporan keuangannya adalah laporan biaya produksi, laporan harga pokok produksi, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang persediaan stok. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Davina Cecilia Cahyani dengan NPM akhir 181. Persediaan atau inventory adalah salah satu bagian penting dalam kegiatan operasional perusahaan. Namun, setiap jenis perusahaan tentunya memiliki kebutuhan persediaan yang berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh jenis kegiatan usaha. Apakah perusahaan tersebut menyediakan jasa, berdagang barang jadi, atau memproduksi barang sendiri. Yang pertama ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa ini tidak memiliki persediaan barang fisik. Hal ini karena produk utama yang mereka tawarkan adalah layanan, bukan barang berwujud. Contohnya adalah perusahaan jasa salon, rumah sakit, jasa pengiriman, bengkel, konsultan, dan lain-lain. Karena yang dijual adalah pelayanan, maka mereka tidak perlu menyimpan barang untuk dijual kepada pelanggan. Persiapan mereka hanya berupa alat pendukung jasa, bukan barang yang dihitung sebagai persediaan. Misalnya gunting di salon, peralatan medis, atau peralatan bengkel. Lalu yang kedua ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang sendiri memiliki persediaan barang dagangan, yaitu barang yang dibeli untuk dijual kembali tanpa proses produksi. Barang-barang ini merupakan aset penting karena menjadi sumber pendapatan utama perusahaan. Contoh perusahaan dagang adalah toko kelontong, minimarket, supermarket, toko pakaian, distributor bahan pokok, dan toko elektronik. Persediaan perusahaan dagang semuanya termasuk ke dalam kategori barang jadi, karena barang tersebut sudah siap dijual kepada konsumen akhir. Manajemen persediaan sangat penting untuk perusahaan dagang karena yang pertama stok terlalu sedikit, beresiko kehabisan barang dan kehilangan pelanggan. Jika stok terlalu banyak, biaya penyimpanan meningkat dan resiko barang rusak atau tidak laku. Lalu yang terakhir ada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur memiliki jenis persediaan yang paling lengkap dan kompleks. Hal ini karena mereka mengolah bahan baku menjadi barang jadi melalui proses produksi. Persediaan dalam perusahaan manufaktur biasanya dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama ada persediaan bahan baku, bahan mentah yang akan diolah. Misalnya kain untuk pabrik pakaian, tepung untuk pabrik roti. Yang kedua ada persediaan barang dalam proses, yaitu barang yang sedang dalam proses produksi namun belum selesai. Misalnya baju yang sedang dijahit atau kue yang sedang dipanggang. Lalu yang ketiga ada persediaan barang jadi, yaitu barang yang sudah siap dijual dan tidak memerlukan proses tambahan. Contohnya pakaian yang sudah selesai atau kosmetik yang sudah dikemas.
Jadi, perusahaan jasa itu tidak memiliki persediaan barang, hanya menyediakan layanan. Sedangkan perusahaan dagang memiliki persediaan barang jadi yang siap dijual. Dan perusahaan manufaktur memiliki persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai materi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.